Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berperikop pembaharuan oleh Asa. Dan tema yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua adalah pembaharuan yang dikehendaki Tuhan. Tema kita adalah pembaharuan yang dikehendaki Tuhan. Dan nats yang perlu kita renungkan pada saat ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-2c. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jemaat yang dikasihi tentang Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Tuhan pada kita saat ini berbicara tentang pembaharuan. Pembaharuan atau perubahan adalah sebuah reformasi. Dan reformasi itu adalah gerakan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun dalam kehidupan berbagai kehidupan. Tetapi kalau kita berbicara tentang reformasi di dalam lingkup pelayanan gereja, berarti adanya perubahan. Kita berbicara tentang reformasi atau perubahan tatanan kehidupan yang berhubungan erat dengan kepala gereja. Dan perubahan-perubahan itu tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Itulah reformasi yang ada di dalam lingkungan pelayanan gereja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tadi kita dapat melihat tentang keadaan, situasi dan kondisi bangsa Yehuda dan Benyamin pada saat itu. Di sini digambarkan bahwa keadaan umat pada saat itu sangat memprihatinkan. Mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang besar. Kalau kita baca tadi ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman, tanpa hukum. Dan pada ayatnya yang kelima dikatakan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk. Dan ayatnya yang ke-6 sana dikatakan, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Di sana dikatakan bahwa moral dari bangsa yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka adalah hidup dalam kekacauan yang besar. Mereka sangat memprihatinkan, dan kehidupan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Karena situ dikatakan bahwa mereka menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada ilah-ilah atau patung-patung bangsa asing, sehingga perbuatan mereka menyakiti hati Tuhan. Dan dari pembacaan kita pada ayatnya yang pertama disebutkan bahwa Asarya bin Obed menghinggapi roh Allah. Jadi roh Allah menghinggapi Asarya, dan Asarya bertemu dengan Asa, dan dia berkata, kalau kita baca ayatnya yang kedua di sana dikatakan, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Asarya menyampaikan perintah Tuhan yang sangat penting dan merupakan peringatan kepada Raja Asa dan seluruh umat yang adalah bangsa Yehuda dan Benyamin. Asarya menawarkan pilihan kepada raja dan bangsa itu. Apakah mereka mau ikut Tuhan? Apakah mereka mau mencari Tuhan? Ataukah mereka mau meninggalkan Tuhan? Dan pilihan itu ditawarkan kepada raja dan juga kepada umat. Tetapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Raja Asa segera sadar
Dan setelah dia menerima teguran dari Asarya bin Oded, Raja Asa dan rakyatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk mereka bertobat. Sehingga peringatan ini menjadi titik balik yang sangat penting, karena terjadi gerakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Asa dengan menyingkirkan para dewa bangsa asing dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Ia mengumpulkan seluruh umat dan juga termasuk orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon. Dan ketika suku inilah yang bergabung dengan Yehuda, supaya mereka dapat beribadah kepada Allah. Asa juga mengadakan perjanjian untuk mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, kepada ayatnya yang ke-12, serta mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kebangunan rohani di kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Asa. Awal kebangunan rohani ini ditandai dengan keberanian Raja Asa dengan menghancurkan mesbah-mesbah asing. Tugu-tugu berhala diruntuhkan. Selain itu, ia melakukan pembaharuan mesbah Tuhan yang ada di bait Allah. Dan dia tidak segan-segan memecat neneknya sendiri dari jabatan ibu suri, karena dialah yang mendirikan patung Asyera. Raja Asa memerintah rakyat untuk membuat perjanjian dan kembali mencari Tuhan dengan segenap hati. Inilah komitmen Raja Asa untuk mencari dan mengasihi Tuhan dan membuat Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan memberikan keamanan di negeri Yehuda bertahun-tahun lamanya. Kalau kita baca dari 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai dengan 14, di sana dituliskan bahwa penyertaan Tuhan kepada bangsa Yehuda saat bangsa Ethiopia menyerang mereka, dan mereka dapat mengalahkan bangsa Ethiopia. Mereka dapat merampas harta milik bangsa Ethiopia, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Tuhan memberkati Raja Asa dan Yehuda dengan kekayaan yang besar dari jarahan musuh-musuhnya, dan mereka mau mempersembahkan hasil jarahan mereka kepada Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan kepada Raja Asa, membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan tak pernah putus kepada bangsa Yehuda yang bertobat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesungguhan mereka untuk berbalik ke jalan yang benar, dan hati Tuhan tergerak untuk menolong dan memulihkan bangsa Israel. Dan setelah Raja Asa mendengar nasihat dari Asarya, maka ada 5 langkah pembaharuan atau perubahan yang dilakukan oleh Raja Asa, yaitu perubahan pribadi. Yang pertama adalah perubahan pribadi, yaitu menguatkan hatinya kepada Tuhan. Yang kedua, adanya perubahan kehidupan dalam iman percaya, yaitu dia menyingkirkan dewa-dewa kekejian dan mesbah-mesbah asing. Yang ketiga adalah perubahan dalam ibadahnya, yaitu ia memperbaiki kembali mesbah Tuhan, dan ia kembali mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan perubahan yang keempat yaitu perubahan komitmennya, yaitu dia mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Dan adanya perubahan sikap. Yang kelima yaitu perubahan sikap, yaitu tegas dan tidak berkompromi dengan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini mau mengajak kita sekalian untuk hidup dalam pembaharuan seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Sesuai dengan nats kita hari ini, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 2 Tawarik pasal 15 ayat 2c. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui.
Berarti mencari Tuhan adalah kewajiban setiap orang yang mau diubah oleh Tuhan. Mencari Tuhan berarti mau membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan setiap saat. Mencari Tuhan berarti selalu hadir dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah, baik ibadah KST, ibadah unsur-unsur, maupun kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain. Karena melalui doa dan membaca firman Tuhan dan hadir dalam setiap persekutuan akan mengubah kita untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mau berkata bahwa Ia berkenan ditemui olehmu. Bila mana kita mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui. Berkenan ditemui adalah janji bagi kita yang mau berubah dan mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Mengandalkan Dia setiap saat, maka kita akan dijumpai oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan akan menemui kita dalam sukacita kita. Dia akan menambah sukacita kita. Tuhan akan kita temui di dalam duka cita kita. Dia akan memberi penghiburan kepada kita. Tuhan akan ditemui dalam pergumulan-pergumulan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan melalui mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ada peringatan bagi kita sekalian. Bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini adalah peringatan kepada kita sekalian. Meninggalkan Tuhan itu berarti tidak mau berhubungan dengan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak hidup di dalam roh tetapi hidup menurut daging. Akibat dari meninggalkan Tuhan itu, maka kita tidak mendapatkan keselamatan. Akibat daripada meninggalkan Tuhan itu, kita dapat hidup dalam kekacauan, kehancuran, karena Tuhan akan mengacaukan kehidupan setiap orang yang meninggalkannya dengan berbagai-bagai kesesatan. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang punya waktu dan kesempatan untuk melakukan apa saja. Dan sebagai orang berdosa, Tuhan tidak mau kita selamanya hidup di dalam dosa, seperti bangsa Yehuda. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk dibaharui, asalkan kita mau berubah dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan bukanlah keputusan yang kecil dan biasa. Mengikuti Tuhan adalah sebuah reformasi menuju kebaikan, menuju kedamaian dan keamanan, baik masa kini dan masa yang akan datang. Menerima Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya sebagai korban keselamatan bagi kita sekalian. Dan Tuhan akan mengaruniakan kehidupan kekal bagi kita. Dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani saat ini, kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin berat dengan berbagai-bagai pergumulan yang kita hadapi, baik pergumulan pribadi ataupun pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan, persekutuan, pergumulan-pergumulan dalam tugas pekerjaan dan usaha kita, yang sering membuat kita lemah, yang sering membuat kita khawatir, bahkan bisa putus asa dan hilang pengharapan. Tetapi firman Tuhan menasihati kita sekalian, bahwa sebagai umatnya jangan sampai kita lemah hati dan patah semangat dalam setiap usaha perubahan yang dilakukan dalam hidup ini. Karena Tuhan Allah ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Nasihat dari Nabi Asaria hendaknya juga menguatkan kita saat ini, untuk semakin meneguhkan hati kita, bahwa dalam perjalanan hidup yang semakin berat, kita harus semakin kuat, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai setiap orang yang hidup dan mengandalkan kuasa-Nya. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan untuk menyusahkan hati Tuhan
selain kita berkomitmen untuk mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan yang kita wujudkan dalam sikap tunduk dan taat dengan sungguh, serta melakukan semua kehendaknya, sehingga kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Inilah pembaharuan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi umat yang mengasihinya. Tuhan akan membaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu, bila kita terus mencarinya dan kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin.